Gawat atau bahagia? Rekening kita besok benar-benar bakal banjir atau cuma kabar angin yang bikin deg-degan? Dengerin dulu cerita lengkapnya. Santai aja, saya bawain pelan, pakai bahasa yang gampang dimengerti, biar bapak, ibu yang lagi duduk manis di teras, lagi motong sayur di dapur, atau nangkring sama cucu di pangkuan nggak bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di ruang cerita kita, rumah kita para pensiunan yang suka ngobrol dari hati ke hati. Sebelum masuk ke inti, nih, buat yang baru singgah, yang belum subscribe, yang belum pencet lonceng notifikasi, ayo dong, sekali klik itu bantu banget supaya info-info penting buat lansia dan pensiunan terus nyampe ke yang lain. Biar tetangga, sahabat, dan teman satu RT nggak salah info. Oke, kita mulai. Pertanyaan yang bikin grup WhatsApp rame sepanjang hari ini. Benarkah besok, tanggal 1 Maret 2026, rekening pensiunan akan kebanjiran, gaji rutin, rapel kenaikan gaji 12%, dan THR cair sekaligus? Kita kupas tuntas step by step, jujur, tanpa bikin panik, tapi juga tanpa ngasih harapan palsu. Pertama-tama soal jadwal gaji, mekanisme pencairan gaji pensiun sebenarnya sudah terjadwal rapi. Dana pensiun untuk bulan Maret 2026 insya Allah diproses sesuai jadwal setiap tanggal 1 bulan berjalan. Sederhananya, pembayaran biasanya dijadwalkan pada hari itu. Namun perlu diingat, karena tanggal 1 Maret 2026 jatuhnya hari Minggu, ada satu hal penting yang mesti Bapak Ibu tahu. Proses sampai di rekening pribadi tergantung juga pada kebijakan mitra bayar, misalnya bank dan kantor pos. Jadi, walau dana sebenarnya sudah disiapkan, masuknya ke saldo bisa beda-beda. Beberapa bank besar sudah punya sistem yang bisa memproses transfer masuk otomatis walau hari libur. Jadi saldo bisa terlihat sejak pagi. Tapi ada pula yang baru memproses pada hari kerja berikutnya. Intinya, kalau besok pagi lihat ATM masih polos, jangan panik dulu. Tunggu beberapa jam atau cek lagi Senin pagi. Kalau pakai mobile banking biasanya lebih gampang, bisa dicek kapan saja. Nah, masuk ke isu yang paling bikin heboh, rapel kenaikan gaji 12%. Banyak yang berharap besar, berharap besok semua masuk sekaligus. Saya paham soalnya rapel itu memang uang yang bikin lega, dapat sekaligus beberapa bulan tertinggal. Tapi penting untuk kita lurusin, sampai detik ini belum ada regulasi baru yang resmi mengatur kenaikan gaji pokok pensiunan untuk 2026. Yang menjadi acuan saat ini adalah aturan sebelumnya, yaitu PP nomor 8 tahun 2024, yang memang jadi dasar kenaikan gaji pokok yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Jadi, kalau ada informasi yang bilang rapel 12% bakal cair 1 Maret 2026, itu besar kemungkinan spekulasi atau informasi lama yang diputar ulang. Pemerintah harus terbitkan peraturan baru dulu sebelum ada pencairan rapel yang bersifat surut. Sampai peraturan itu ada, klaim soal rapel besok belum bisa dipastikan. Di sini penting banget Bapak Ibu bersikap tenang. Jangan langsung percaya broadcast yang bilang rekening bakal meledak. Kita cek dulu sumbernya. Sumber yang paling bisa dipercaya adalah pengumuman resmi dari pihak yang bertanggung jawab pembayaran, yaitu PT Taspen Persero, dan juga pernyataan dari Kementerian Keuangan kalau perlu. Kalau belum ada pernyataan resmi, itu berarti masih di tataran rumor. Sekarang kabar yang lebih positif. THR untuk pensiunan. Kabar baiknya diproyeksikan bakal cair di bulan Maret 2026. Pemerintah dan pihak penyalur sudah memberi sinyal yang cukup positif mengenai pencairan THR. Hanya saja, tanggal pastinya belum diumumkan, ada kemungkinan dicairkan bersamaan dengan gaji tanggal 1 Maret, atau bisa juga dicairkan H10 atau H7 sebelum Lebaran, sesuai pola tahun-tahun sebelumnya. Yang bikin leganya lagi, proyeksi skema THR untuk pensiunan tahun ini masih mengacu pada prinsip yang menguntungkan, yaitu THR setara 1 kali penghasilan pensiun bulanan tanpa potongan. Artinya, nominal yang bakal masuk kurang lebih sama dengan total penghasilan bulanan, gaji pokok plus tunjangan melekat. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu sudah biasa nerima sejumlah X setiap tanggal 1, besar kemungkinan THR nanti nominalnya mendekati jumlah itu dengan acuan PP yang masih berlaku tadi. Sebagai catatan kecil, kalau Bapak Ibu mau hitung-hitungan sendiri kira-kira berapa yang akan masuk, silakan ambil jumlah penghasilan rutin yang biasa diterima pada tanggal 1, itu biasanya jadi acuan kasar untuk estimasi THR. Tapi kembali lagi, lihat pengumuman resmi karena tanggal pasti dan mekanisme teknis biasanya diumumkan menjelang pelaksanaan. Sebelum kita masuk ke penjelasan teknis soal rapel, mari kita ngobrol dulu soal apa itu rapel dan kenapa semua pensiunan menunggu-nunggu istilah itu.
Rapel itu pada dasarnya adalah pembayaran selisih yang tertunda. Ya, misalnya kalau pemerintah memutuskan ada kenaikan gaji efektif per 1 Januari tapi regulasi resmi terbit belakangan, maka untuk periode Januari sampai sebelum regulasi itu berlaku, penerima masih dibayar dengan nominal lama. Setelah regulasi terbit, pemerintah bisa menentukan pencairan selisih untuk bulan-bulan sebelumnya. Itulah rapel. Jadi rapel bukan gaji bulanan, tapi semacam kekurangan yang dibayarkan sekaligus. Makanya biasanya nominalnya lumayan dan sering dipakai untuk hal-hal besar, renovasi rumah, biaya sekolah cucu, modal usaha kecil, bahkan umroh bagi yang punya rencana. Ngomong-ngomong soal pencairan rutin, supaya prosesnya smooth, pihak penyalur selalu menekankan pentingnya verifikasi data. Di sini peran aplikasi atau prosedur verifikasi yang sering disebut Taspen Otentik penting banget. Kalau Bapak Ibu belum pernah atau telat melakukan otentikasi, bisa-bisa pembayaran ditunda. Jangan sampai hak kita tertunda gara-gara masalah administrasi yang mudah diselesaikan. Kalau belum terbiasa pakai aplikasi, minta tolong anak atau cucu untuk bantu. Atau datang langsung ke kantor mitra penyalur supaya data diperbarui. Simple tapi krusial. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk flashback sedikit ke beberapa mitos yang sering bikin bingung di kalangan pensiunan, supaya kita bisa bedain mana fakta dan mana gosip. Nah, mitos pertamanya, kalau tanggal 1 jatuh hari Minggu, gaji pasti cair hari Sabtu. Ini nggak selalu benar. Ada beberapa perusahaan swasta yang memang memajukan jadwal kalau tanggal gajian jatuh hari libur, tapi mekanisme pencairan pensiun melibatkan beberapa tahap dan beberapa instansi, mulai dari pengajuan data, penerbitan dana, sampai penyaluran ke bank-bank mitra. Walau administrasi bisa diselesaikan hari kerja sebelumnya, masuknya dana ke rekening individu tergantung pada sistem bank masing-masing. Beberapa bank seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN biasanya punya sistem otomatis yang memungkinkan transfer masuk meski hari libur. Untuk kantor pos, proses fisiknya baru bisa dilakukan di hari kerja. Jadi saran saya, kalau pagi belum masuk, cek lagi sore atau Senin pagi. Yang penting jangan stres, karena dananya biasanya aman. Mitos kedua, THR pensiunan dipotong pajak lebih besar tahun ini. Tenang, biasanya untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan ada kebijakan khusus yang membuat THR tetap diterima penuh. Dalam praktik sebelumnya, THR diterima sebagai take home pay yang utuh, tanpa potongan besar. Jadi kemungkinan tahun ini pola itu masih diterapkan. Tentu kita tunggu pengumuman resmi dari pihak terkait, tapi berdasarkan kebijakan tahun-tahun lalu, penerima THR tidak akan stres karena potongan. Mitos ketiga, pensiunan golongan 1 dan 2 dapat tambahan khusus. Tidak ada ketentuan umum seperti itu yang dikeluarkan untuk semua golongan. Perbedaan antara golongan memang menentukan besaran gaji pokok karena terkait pangkat dan masa kerja, tetapi tidak ada kebijakan umum yang memberikan ekstra tunjangan eksklusif hanya untuk golongan tertentu dalam skema dasar pensiun. Kalau ada program bantuan sosial tambahan, itu biasanya program terpisah dari pemerintah yang targetnya untuk kelompok rentan, bukan bagian dari skema Taspen. Oke, sekarang kita sambung lagi ke hal-hal praktis yang sering ditanyakan. Kapan sebaiknya cek saldo? Bagaimana kalau belum melakukan otentikasi? Apa yang harus dilakukan kalau ada perubahan data dan rencana pemanfaatan THR? Tips praktis pertama, jangan buru-buru ke ATM dini hari kalau nggak mendesak. Beberapa orang panik lalu antre panjang di ATM, kalau bisa cek lewat mobile banking dulu. Kedua, pastikan data di buku tabungan atau data penerima pensiun sesuai, alamat, nomor telepon, nomor rekening. Ketiga, kalau belum otentikasi, segera lakukan melalui aplikasi resmi atau datang ke kantor mitra. Keempat, kalau masih bingung, minta bantuan keluarga yang lebih melek teknologi. Itu hal biasa dan nggak perlu malu. Urusan administrasi macam ini demi kelancaran hak kita. Saya juga pengen dengar cerita dari Bapak Ibu. Rencana THR nanti mau dipakai buat apa? Belikan baju baru buat cucu, renovasi dapur yang udah reyot, modal buat usaha kecil, atau disimpan buat masa depan. Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu ide Bapak Ibu jadi inspirasi buat pensiunan lain. Sekarang kita susun benang merahnya biar semuanya jelas dan nggak bikin galau. Gaji pensiun? Bulan Maret 2026 dipastikan cair sesuai jadwal pertanggal 1 Maret 2026. Namun karena tanggal itu jatuh hari Minggu, kemungkinan dana baru terlihat di rekening pada hari kerja berikutnya bergantung pada kebijakan bank mitra. Jadi sabar, cek berkala. Isu rapel kenaikan gaji 12% besar kemungkinan tidak akan cair pada 1 Maret 2026.
karena belum ada regulasi baru yang mengatur kenaikan gaji pokok pensiunan untuk tahun 2026. Acuan yang berlaku saat ini masih berdasarkan peraturan sebelumnya. Anggaplah isu rapel ini sebagai pekerjaan rumah yang masih perlu diperjuangkan. THR diproyeksikan cair pada bulan Maret 2026 dan diperkirakan besarnya setara 1 kali penghasilan bulanan pensiun, termasuk komponen tunjangan melekat. Tanggal pastinya belum dikunci, kemungkinan dicairkan di awal, pertengahan, atau menjelang Lebaran. Verifikasi data, taspen otentik itu wajib dan penting, lakukan agar tidak ada penundaan pembayaran. Sebelum saya akhiri, satu pesan khusus buat para purna bakti. Bapak Ibu adalah pilar bangsa yang telah mengabdi puluhan tahun. Ketenangan dan kebahagiaan Bapak Ibu itu prioritas. Jangan biarkan berita simpang siur merusak ketenangan iman dan pikiran. Kita harus jadi pensiunan yang cerdas dalam menerima informasi. Cek sumbernya, jangan langsung share sebelum pasti, dan gunakan hak untuk bertanya ke kantor resmi jika ragu. Saya juga mau tahu, dari kota mana saja Bapak Ibu nonton hari ini? Apakah ada yang dari Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, atau mungkin dari pelosok di Kalimantan, Sulawesi, atau Papua? Tulis kota atau kabupaten Bapak Ibu di komentar, biar kita bisa saling sapa. Satu lagi, jangan gampang percaya orang yang ngaku bisa mengurus kenaikan gaji atau pencairan dana lebih cepat dengan syarat-syarat aneh. Waspada terhadap penipuan. Kalau ada yang menawarkan jalan pintas, minta biaya di muka, itu patut dicurigai dan dilaporkan. Semua proses resmi melalui jalur legal dan instansi terkait tanpa pungutan tak jelas. Doa penutup, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu beri kesehatan, kelapangan rezeki, dan barokah bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga dana yang diterima membawa manfaat bagi keluarga. Semoga pemerintah terus memperhatikan kesejahteraan para purna tugas. Amin. Terakhir, kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, bantu kami dengan like, share ke teman pensiunan, dan subscribe supaya informasi berguna lainnya terus mengalir. Jangan lupa tinggalkan komentar, cerita, pertanyaan, atau pengalaman Bapak Ibu sangat berarti buat kita semua empat. Dengar, jangan langsung skip. Ini kabar penting banget soal pencairan THR yang pasti lo semua tunggu-tunggu, terutama buat Bapak, Ibu yang pensiunan dan ASN. Bapak, Ibu, berikut update terbaru terkait pencairan THR. Ada informasi penting dari PT Taspen supaya para pensiunan waspada, plus penjelasan kapan pencairan THR bakal diberlakukan. Nggak kerasa sekarang kita sudah masuk bulan Maret. Pastinya barusan Bapak Ibu menerima gaji bulan Maret 2026. Nah, pencairan kedua yang lagi ramai dibahas adalah soal THR. Kapan mulai dicairkannya? Apakah bakal cair minggu-minggu ini? Oke, tenang. Di sini saya jelasin detailnya berdasarkan pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan juga informasi dari Taspen plus angka-angka nominal THR yang bakal dicairkan. Pertama-tama Bapak Ibu penting kita ingat, setiap pekerja atau pegawai berhak menerima THR, termasuk pegawai pemerintahan seperti PNS, ASN, TNI, Polri, dan tentu saja pensiunan juga. Menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah 2026, PNS akan menerima THR Lebaran 2026, begitu pula pensiunan. Pertanyaannya, apakah THR PNS 2026 sudah cair atau belum? Kalau belum, kapan mulai dicairkannya? Tujuan pemberian THR salah satunya adalah mempertahankan daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap terdorong. Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan paling cepat diberikan 15 hari sebelum tanggal Idul Fitri. Itu ketentuan buat pekerja swasta. Lalu bagaimana dengan THR PNS dan pensiunan? Awalnya Menteri Keuangan Purbaya menyatakan bahwa THR 2026 akan disalurkan mulai pekan pertama bulan Ramadan. Meski beliau belum menyebut tanggal pasti pencairannya. Di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan, begitu kata beliau. Jadi intinya ada harapan THR cair di pekan awal Ramadan, tapi tanggal pastinya belum diputuskan. Karena ada kabar awal bahwa pencairan THR ASN akan dilakukan pekan pertama puasa,
Banyak masyarakat kemudian beranggapan THR bakal cair setidaknya di akhir Februari, tapi faktanya sampai awal Maret ini belum juga ada pencairan. Nah, ini yang jadi tanda tanya besar. Menteri Keuangan memang belum bisa memastikan tanggal pastinya, padahal Ramadan sudah masuk pekan kedua sehingga masyarakat masih harus sabar menunggu info lanjutan kapan THR mulai cair. Jadi, buat Bapak, Ibu yang nanya-tanya, situasinya masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat. Di sisi daerah, beberapa pemerintah kota dan kabupaten udah mulai menyiapkan anggaran. Contohnya satu daerah, Kota Malang, sudah menyiapkan anggaran 42,9 miliar dari APBD untuk total sekitar 9,912 ASN. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Malang Subhan bilang pencairannya masih menunggu ketentuan dari pemerintah pusat. Jadi intinya daerah sudah siap anggarannya, tinggal nunggu regulasinya keluar. Bocoran dari Pemkot Malang ini nunjukin bahwa banyak daerah lain kemungkinan besar juga sudah siapin anggaran. Mereka cuma perlu petunjuk pusat soal mekanisme dan jadwal pencairan. Situasi serupa juga terjadi di daerah lain, misalnya pemerintah Kabupaten Tulungagung di Jawa Timur menyiapkan anggaran sekitar 54,4 miliar dari APBD untuk pembayaran gaji ke-14 atau THR bagi ASN menjelang Idul Fitri 2026. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung, Dwi Hari Subagio, menyatakan pencairan gaji ke-14 atau THR ditargetkan dilakukan sebelum cuti bersama Lebaran 2026. Intinya meski target daerah adalah sebelum cuti bersama, belum ada keterangan resmi kapan THR 2026 untuk ASN mulai cair di awal bulan puasa karena masih nunggu keputusan pusat. Lalu soal besaran THR 2026. Pemerintah menyiapkan anggaran THR untuk ASN, PNS, dan juga TNI Polri sebesar 55 triliun. Anggaran itu masuk dalam proyeksi belanja pemerintah pada triwulan pertama 2026 yang mencapai 809 triliun, dibandingkan dengan THR 2025 yang totalnya 45,9 triliun. Anggaran 2026 ini lebih tinggi. Nantinya setiap ASN akan menerima THR sesuai pangkat dan golongan masing-masing. Besaran THR ASN meliputi gaji pokok, tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan jabatan, serta tunjangan kinerja sebesar 100%. Untuk gambaran gaji pokok ASN yang jadi acuan, golongan 1 berkisar mulai 16 juta sampai 2,9 jutaan, golongan 2 mulai 21 juta sampai 41 jutaan, golongan 3 mulai 2,7 juta sampai 5,1 jutaan, dan golongan 4 mulai 3,2 juta sampai 6,3 jutaan. Untuk pensiunan, gaji pokok tertinggi saat ini mencapai 4,9 juta untuk golongan 4E. Nah, menjelang pembayaran THR pensiunan PNS, perusahaan asuransi dan pengelola pensiun mengingatkan supaya hati-hati terhadap modus penipuan. Pada poin ini, PT Taspen sudah mengeluarkan peringatan agar para pensiunan tetap waspada terhadap beragam modus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan tersebut, terutama isu kenaikan gaji pensiun dan pembagian dividen. Peringatan itu disampaikan akibat maraknya penipuan yang memanfaatkan nama Taspen untuk merugikan para pensiunan secara finansial. Modus penipuan biasanya melibatkan pelaku yang berpura-pura jadi petugas Taspen dan menghubungi pensiunan lewat telepon atau pesan WhatsApp. Mereka minta data pribadi, mengarahkan untuk mengunduh aplikasi Taspen yang tidak resmi atau membuat formulir yang tampak resmi padahal itu alat penipuan. Taspen menegaskan seluruh layanan mereka gratis dan tidak dipungut biaya. Mereka bilang, "Halo Sobat Taspen, seluruh pelayanan yang ada di Taspen itu gratis, tidak dipungut biaya." Pernyataan itu disampaikan melalui akun resmi media sosial mereka pada Sabtu 28 Februari 2026 sebagai peringatan resmi supaya masyarakat jangan gampang percaya kalau ada pihak yang meminta uang atau data dengan dalih pembagian dividen, sisa asuransi, bantuan sosial, atau hal lain yang berkaitan dengan Taspen. Jadi Bapak Ibu penting banget untuk waspada. Jangan sembarang klik link yang dikirim lewat WA, jangan unduh aplikasi yang bukan dari sumber resmi, dan jangan kasih informasi pribadi atau nomor rekening ke orang yang mengaku petugas Taspen tanpa verifikasi. Ingat, layanan resmi Taspen tidak memungut biaya sama sekali. Kalau ada yang minta transfer, minta biaya administrasi, atau janjikan kenaikan pensiun serta minta data sensitif besar, kemungkinan itu penipuan. Kembali ke topik waktu pencairan, sampai detik ini kita masih menunggu regulasi resmi dari Menteri Keuangan.
Ada bocoran terakhir yang kita dapatkan bahwa regulasi terkait THR ini akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah pulang dari luar negeri. Dan kabar terbaru bilang bahwa Presiden sudah pulang pada Jumat kemarin. Sekarang kita lagi masuk akhir pekan, Sabtu Minggu, sehingga kemungkinan besar pengumuman resmi bisa muncul dalam hari kerja berikutnya. Senin, Selasa, Rabu, atau bisa saja di waktu dekat. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah terus pantau pengumuman resmi dari pemerintah pusat, baik itu Kementerian Keuangan, kementerian atau instansi terkait, maupun akun resmi Taspen untuk info soal pensiunan. Oke, buat rangkuman singkat yang gampang dicerna. Pertama, secara hukum THR untuk pekerja swasta diatur Permenaker nomor 6 tahun 2016 dan biasanya diberikan paling cepat 15 hari sebelum Idul Fitri. Kedua, untuk ASN dan pensiunan, pemerintah menyatakan rencana pencairan di pekan pertama Ramadan namun belum ada tanggal pasti. Ketiga, banyak daerah sudah siapin anggaran dari APBD tapi pencairan tetap menunggu regulasi pusat. Keempat, total anggaran THR 2026 sebesar 55 triliun dan besarannya menyesuaikan pangkat golongan. Kelima, Taspen mengingatkan soal penipuan yang mengatasnamakan mereka dan menegaskan layanan mereka gratis. Keenam, pengumuman resmi terkait regulasi THR kemungkinan diumumkan setelah Presiden pulang, jadi kita harus pantau terus informasi resmi. Saya paham banyak dari Bapak dan Ibu pasti ngerasa deg-degan karena butuh planning keuangan buat Lebaran. Makanya sekali lagi saya tekankan, jangan percaya info yang belum jelas sumbernya, terutama kalau ada yang minta data pribadi atau transfer. Segala info resmi biasanya disiarkan lewat situs dan akun resmi kementerian, atau lewat pengumuman resmi pemerintah daerah dan Taspen. Kalau daerah sudah anggarkan, itu bagus, tapi pencairan tetap bergantung pada regulasi pusat. Kalau nanti regulasinya sudah resmi, proses pencairan kemungkinan akan cepat karena daerah-daerah udah siap anggarannya. Nah terakhir, satu hal yang harus diingat, selain menunggu pengumuman terkait tanggal cair, pastikan juga Bapak Ibu punya saluran komunikasi yang aman. Misalnya, cek akun resmi Taspen di media sosial kalau ada pengumuman. Jangan asal install aplikasi yang dikirim lewat link WA dan konfirmasi jika ada telepon yang meminta data. Nah, kalau ragu, hubungi nomor resmi lembaga yang bersangkutan. Itu penting supaya hak-hak Bapak, Ibu sebagai penerima pensiun atau ASN tetap terlindungi tanpa jadi korban penipuan. Oke Bapak, Ibu, itulah informasi lengkap yang bisa saya sampaikan seputar pencairan THR untuk ASN dan pensiunan, serta imbauan waspada terhadap penipuan atas nama Taspen. Kita simpulkan, sampai sekarang kita masih menantikan regulasi resmi dari Menteri Keuangan. Bocoran terakhir bilang regulasi itu akan diumumkan oleh Presiden setelah kunjungan luar negeri yang sudah selesai. Beberapa daerah seperti Kota Malang dan Tulungagung sudah menyiapkan anggaran. Total alokasi THR 2026 sebesar 55 triliun dan akan diberikan sesuai pangkat golongan. Serta Taspen mengingatkan agar pensiunan waspada terhadap modus penipuan dan menegaskan bahwa seluruh layanan resmi mereka gratis. Pantau terus informasi terbaru dari akun resmi pemerintah dan Taspen, dan jangan mudah percaya pihak yang mengaku petugas jika meminta data atau uang. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sabar, tetap waspada, dan semoga THR segera cair ya.